Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fitri. Aku mau cerita lagi tentang kisah horor. Sebenarnya ini yang mau aku ceritakan sih bukan pengalaman pribadi aku, tapi om aku yang kebetulan dulu waktu beliau masih bujang ya, masih muda belum menikah, beliau itu sering banget datang ke rumah aku gitu kan. Kalau habis, apalagi kalau dia libur kerja gitu ya, jadi dia suka banget nginep di rumah aku gitu. Ceritanya sih waktu itu aku masih, kalau nggak salah itu aku masih SD atau SMP, aku lupa banget. Yang jelas di waktu itu kebetulan om aku itu pulang dari kerjaan dari Surabaya menuju ke Pasuruan di tempat aku di Bangil. Waktu itu seperti biasanya om aku kalau datang itu aku nggak usah sebut nama lah ya siapa om aku. Jadi om aku ini kalau datang ke rumah itu kan karena aku tuh kan bersaudara, 5 bersaudara ya. Jadi om aku tuh seneng banget gitu kalau pulang kerja terus ke rumah aku tuh suka banget yang namanya bawa snack-snack dari Alfa atau Indomaret gitu kan. Jadi om aku tuh suka banget bawa-bawa sampai 2 kantong, 2 kantong gede gitu kan. Bawa makanan, udahlah itu datang om aku gitu kan, datang udah salaman, udah ngobrol ini itu. Nah, emang kebiasaan om aku itu kalau datang itu kalau nggak waktu siang, kalau nggak sore, kayak sore mau maghrib gitu loh. Nah, kebetulan om aku itu datangnya itu sekitar jam 7-an kalau nggak salah ya, waktu itu lupa banget soalnya sekitar jam segitu karena kata om aku tadi rame banget di toko gitu. Terus jadi makanya sampai rumah aku itu agak malam gitu kan, udah ngobrol. Nah kebetulan abah itu habis keluar gitu kan. Abah itu habis keluar, habis ketemu sama beberapa pasiennya gitu kan. Abah kebetulan buka pengobatan alternatif seperti ruqyah gitu-gitulah ya. Nah habis itu seperti biasanya nggak ada kejadian apa-apa, masih belum ada kejadian apa-apa. Udah ngobrol bercanda sama om sama mama aku juga gitu kan. Terus malam, nah om aku tuh kebiasaan banget suka yang namanya begadang gitu. Nah pada saat itu ruang TV itu persis banget ada di depan kamar aku. Jadi ini masih ada di rumah yang dulu sebelum yang sekarang, yang ditempatin yang sekarang ya. Ini masih di rumah kontrakan yang dulu, di rumah kampung belakang. Jadi waktu itu tengah malam, ini sih menurut cerita om aku ya, om aku itu lagi ya seperti biasa ngopi ngerokok gitu kan sambil ngeliat TV gitu. Nah kejadiannya di sini pada malam ini itu om aku seperti biasanya nggak ngerasa apa-apa, tapi tiba-tiba om aku tuh tiba-tiba kayak merinding gitu. Merindingnya itu dengan disertai dengan bau busuk dan bau anyir gitu katanya. Terus om aku tuh bingung, ini bau busuk sama bau anyir di mana? Perasaan nggak ada sampah gitu kan. Om aku diem aja sih. Memang semua keluarga aku tuh udah tahu ya kalau di rumah ini tuh, bahkan semua orang kampung di daerah situ juga banyak yang bilang kalau rumah kontrakan ini tuh angker banget, karena pada saat itu sih sudah mencapai sekitar umurnya sudah sampai 1 abad lebih gitu. Nah habis itu om aku penasaran kan, ada apa sih ini kok bau anyir banget gitu, makin kecium makin jelas gitu kan bau anyirnya. Nah akhirnya om aku udah feeling nggak enak nih, kata om aku gitu kan, mau nengokin ke depan ke belakang, takut soalnya udah tengah malam banget.
Mungkin udah ya mungkin jam 1 jam 2, pokoknya udah tengah malam banget lah gitu kata om aku. Akhirnya om aku tuh pas nengok ke kanan nggak ada orang gitu, tapi perasaan itu di sebelah kiri om aku tuh kayak ada orang gitu. Nah om aku tapi nggak berani nengok ke sebelah kiri gitu kan. Akhirnya om aku cuma kayak ngelirik aja gitu. Nah pas ngelirik di sudut ekor mata om aku tuh ngeliat ada orang laki parubaya lagi duduk di sebelah om aku, sama wajahnya itu hancur banget. Pokoknya hancur banget, dan di situ om aku tuh kayak kaget, kayak yang hah, siapa gitu kan kata om aku. Tapi om aku tuh saking kagetnya, saking shocknya tuh sampai nggak bisa ngomong gitu. Jadi om aku tuh cuma kayak mikir ini siapa gitu kan. Terus karena om aku tuh kan sebenarnya om aku tuh berani, tapi ya kadang ada rasa takutnya gitu, tapi kayak kepo gitu. Nah akhirnya om aku ngeberaniin ya untuk nengok, langsung nengok. Pas ditengok gitu emang beneran ada orang laki kayak duduk di samping tapi agak ke belakang sedikit gitu, dengan wajahnya itu hancur banget sehancur-hancurnya. Dan itu om aku udah mau teriak tapi nggak bisa teriak, mau lari tapi nggak bisa lari. Jadi om aku tuh kayak yang shock banget gitu ngelihat. Dan abis itu om aku kayak baca istighfar gitu kan, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Terus om aku itu kayak nguatin untuk berdiri, terus lari ke depan. Om aku kayak udah ini nggak beres kata om aku. Udah akhirnya keesokan harinya itu om aku tuh masih nggak ngeh gitu kan, kenapa sih, apa ya sebenarnya yang terjadi gitu, kok bisa tiba-tiba muncul ada orang laki parubaya dengan wajah hancur yang nggak biasanya gitu. Om aku tuh melihat ada di rumah ini gitu kan, karena memang kalau di rumah ini tuh eksistensinya para makhluk ini tuh nggak pernah sampai kayak nampakin gitu, nggak pernah. Paling kayak suara, gerakan gitu kan, gerakan barang atau bau-bau gitu aja. Sampai kalau yang kayak nampakin gitu sih, kakak aku sih sejauh yang aku tahu ya itu kayak nggak pernah gitu. Tapi nggak tahu lagi kayak mama aku, kayak abah aku atau om aku gitu kan, karena emang nggak pernah cerita karena mungkin takut ya, karena kan banyak anak-anak kecil juga di rumah itu. Nah udah keesokan harinya itu om aku tuh cerita sama abah gitu kan. Kebetulan om aku kalau manggil ke abah aku kan manggilnya Abi ya, dulu masih manggil Habib waktu itu, manggil Abi. Terus bilang deh cerita ini gini. Terus abah aku tuh cuma ketawa ngakak aja gitu, masa sih gitu, iya beneran Bib, tadi malam tuh begini gitu. Abah aku tuh bilang sini ikut, kata abah gitu. Terus ditunjukin sama abah, persis banget di belakang tempat duduk om aku di pojokan itu kayak ada bungkusan kelilit gitu di dalam kantong kresek hitam kalau nggak salah. Coba buka, kata abah aku ke om aku gitu. Emang apa ini Bib gitu kan, udah buka aja gitu kan. Terus dibuka dong sama om aku. Pas dibuka nggak taunya itu batu nisan. Ya ampun, om aku langsung shock, ya Allah batu nisan Habib, ini batu nisan. Abah aku ketawa aja, udah ketawa. Terus abah aku tuh cerita, katanya memang kemarin abah aku tuh sama beberapa keluarga pasien itu memang habis mindahin makam seseorang yang memang habis korban kecelakaan gitu. Nah abah itu sengaja dibawa batu nisannya itu karena memang lokasi mau dipindahnya makam itu memang belum beres gitu kan, masih belum beres. Dan kata abah ini
Nah keluarganya itu, berhubung keluarganya itu nggak ada yang berani gitu loh bawa bawa batu nisannya gitu kan. Jadi ya udahlah abah aja yang bawa gitu kan batu nisannya, dibungkus sama kain terus dimasukin ke kantong kresek. Nah rencana tuh hari ininya paginya ini tuh abah mau ngelanjut sama keluarga beliau itu, mau lanjut tentang pemindahan makam gitu. Dan itu sih cerita dari om aku. Maaf ya kalau cerita aku atau suara aku kayak kurang jelas ataupun ada sedikit suara-suara gangguan di belakang suara aku, soalnya aku lagi di kamar dan kamar aku kan dekat jalan. Sorry dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.